halal bihalal, silaturrahim adalah berkunjungnya orang-orang yang masih hidup, namanya silaturrahim. Tapi ada halal bihalal, silaturrahman, yang hadir bukan hanya yang hidup seperti kita, tapi yang hadir yang wafat daripada leluhur-leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syauqan, alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi yauman wa abadan wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabis syiraf wal butunil dhiraf al-musaffa min musasi Abdil Muttalib bin Abdi Manaf alladhi hadaita bihi min al-khilaf wa bayyanta bihi sabil al-afaf. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Asnawi Sofyan dari kota Probolinggo, segenap jajaran MWC NU Kecamatan Umbul Sari, para ruasa yang hadir, segenap pejabat pemerintah di daerah Desa Kerangkongan, tak lupa pula sahabat-sahabat dari Majelis Sholawat Nurul Anwar Sukorno, handai taulan masyarakat muslimin muslimat, wabil khusus penyelenggara pengajian umum dalam rangka halal bihalal, yaitu Jam'iyah Yasin Al-Barakah, Jam'iyah Diba Al-Hidayah, dan juga segenap warga RT 3 wabil khusus RW 17 Tegalwangi Kerangkongan Umbul Sari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkanlah kami memohon kepada panjenengan membaca satu kali suratul Fatihah, di mana ulama kebanggaan kita Habib Soleh Tanggul pada malam yang sama, malam hari ini sampai besok, sedang ada paripurna acara yang merupakan acara besar, didatangi halayak bukan hanya nasional tapi internasional. Maka dengan pembacaan Fatihah, semoga menjadi amunisi terbaik bagi kita semua, leluhur kita semua, dengan barokah sahibul haul besok semua diparingi kelancaran dan menjadi pahala untuk negeri kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segenap para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa ketika bergema azan salat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan malaikat ke bumi. Allah taala menurunkan pasukan-pasukan dari bangsa malaikat untuk turun ke bumi di waktu azan subuh, dan kemudian ketika azan maghrib, malaikat ini kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan amaliyah-amaliyah umat manusia di bumi. Misalnya pada hari ini, maka malaikat akan turun besok subuh dan melaporkan amal kita malam hari ini, dicatat oleh malaikat, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari semenjak hari pertama diciptakan bumi sampai hari kiamat. Subuh maghrib setiap hari. Kecuali di sebuah kesempatan, maka para malaikat di waktu maghrib tidak segera melapor ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ditunggu-tunggu oleh Allah ketika azan maghrib, ternyata malaikat tidak menyampaikan laporan seperti biasa. Maka Allah menunggu sampai azan isya, tak kunjung malaikat pun datang. Allah Ta'ala menunggu sampai tengah malam, sampai dini hari, para malaikat tersebut tidak datang kepada untuk laporan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum azan subuh, yaitu di waktu sahur, terpaksa Allah Ta'ala memanggil para malaikat. Allah Ta'ala menyeru, wahai malaikat, kemanakah engkau? Kenapa engkau tidak melaporkan amal hambaku, tidak melaporkan daripada aktivitas hambaku hari ini? Dari maghrib aku tunggu sampai isya, sampai tengah malam, sampai dini hari, engkau belum datang. Maka kemudian perwakilan dari malaikat matur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya Allah, mohon maaf ya Allah, mohon maaf ya Allah, kami terlambat datang melapor aktivitas hambamu karena di bumi pada hari ini sedang berkumpul orang-orang, sedang bersama-sama duduk hambamu, sedang bermujalasah, sedang bersama-sama, sedang berkumpul. Maka aku tulis pahala mereka, aku tulis hasanat, aku tulis daripada amal kebaikan mereka, aku tulis semuanya. Hingga ketika azan maghrib, catatan amalnya belum selesai aku tulis, maka aku catat sampai isya belum selesai, aku catat kembali sampai tengah malam belum selesai, aku catat lagi hingga dini hari, amalnya belum selesai. Seandainya engkau tidak memanggil kami para malaikat, maka amal mereka masih kami catat. Karena saking banyaknya amal mereka, karena saking penuhnya hasanat, khairat, kenikmatan-kenikmatan mereka, pahala-pahala mereka, maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, kabarkanlah kepada mereka yang sedang duduk bersama, kabarkanlah kepada mereka yang bermujalasah bersama, kabarkanlah kepada mereka yang satu majelis bersama, bahwa semua dosa-dosanya telah kuampuni, semua permohonnya akan aku kabulkan, semua pintanya akan aku beri. Sampaikanlah kepada mereka yang sedang duduk bersama,
sampaikanlah kepada mereka yang dalam satu majelis malam ini. Maka kemudian malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, tapi di antara mereka ada pendosa. Ya Allah, di antara mereka ada orang ahli maksiat. Ya Allah, di antara mereka ada orang yang durhaka. Di antara mereka ada orang yang aniaya. Maka jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, apapun kejelekannya, apapun sayyiat yang dia laksanakan ketika hidup di dunia, semenjak saat ini karena bermujalasah, karena duduk bersama, karena satu majelis bersama, mendengungkan suara kekasihku Nabi Muhammad, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, sudah aku ampuni semua dosanya, sudah aku sampaikan, akan aku berikan semua pintanya, dan akan aku kabulkan semua harapannya. Maka kemudian malaikat ini matur kepada Allah Ta'ala, ya Allah, di antara mereka bukan hanya ahli maksiat, tapi ada yang hanya lewat, bukan duduk bersama, tapi hanya lewat di jalan-jalan mereka menuju ke mujalasah, lewat di depan mereka menuju ke majelis, lewat di depan mereka menuju ke tempat pengajian. Jawaban dari Allah Ta'ala, mereka semua sama dengan yang duduk, telah aku ampuni dosa-dosanya karena syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah riwayat ini? Siapakah kisah yang sedang saya sampaikan ini? Bukan di zaman sahabat, bukan di zaman tabi'in, bukan di zaman yang lain, tapi yang kami ceritakan itu adalah kita semua yang malam ini duduk bersama di RW 17. Kita bersama yang duduk bersama Nurul Anwar. Kita bersama yang duduk dengan majelis yasinan solawatan di Baiyah. Kita semua yang hari ini mengadakan halal bihalal dalam rangka takzim terhadap bulan Syawal. Maka hari ini para iblis, hari ini para setan, hari ini mereka iri betapa nikmat menjadi manusia, betapa enak menjadi umat Nabi Muhammad. Mereka melakukan dosa karena panggilanku, kata iblis. Mereka melakukan dosa besar karena godaanku, tapi hanya dengan duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad, hanya dengan duduk bersama-sama di majelis solawat, hanya dengan bermujalasah dengan para kerabat, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan malam hari ini adalah malam yang dielu-elukan oleh para abidun, oleh para hamba daripada umat Nabi Muhammad, termasuk yang wafat. Bukan hanya yang hidup seperti kita, tapi termasuk yang wafat. Insya Allah sebelum majelis ini dimulai, terlebih dahulu panjenengan membaca tawassul Fatihah, panjenengan membaca tawassulat, panjenengan membaca qiraat, panjenengan membaca salawat, nanti ditutup dengan da'awat. Maka yang berbahagia adalah bukan kita yang karena hadir diampuni dosa-dosanya, tapi yang lebih bahagia adalah para jenazah, para amwat, para arwah daripada leluhur-leluhur kita. Halal bihalal, silaturrahim adalah berkunjungnya orang-orang yang masih hidup, namanya silaturrahim. Tapi ada halal bihalal, silaturrahman. Yang hadir bukan hanya yang hidup seperti kita, tapi yang hadir yang wafat daripada leluhur-leluhur kita. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa seorang salafus saleh ketika akan wafat, seorang ulama ketika akan meninggal dunia, maka ditalkin kalimat tauhid. Ketika akan wafat oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya, kemudian didikte, ditalkin membaca kalimat
la ilaha illallah. Ini yang sakit, ini yang sekarat, ini yang nazak, ditalkin la ilaha illallah. Ternyata orang soleh ini, yang rajin silaturahim ini, yang rajin halal bihalal setiap tahun ini, tidak bisa menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tapi menjawab dengan bahasa Arab hubzun. Dengan bahasa Arab hubzun. Dengan bahasa Arab hubzun. Artinya adalah roti. Artinya adalah roti. Maka anak-anak cucunya ini kemudian bertanya, ketika telah wafat, bertanya kepada para sahabat, para ulama yang lain, kenapa ayahanda kami ketika wafat tidak menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tapi menyampaikan satu kata hubzun, hubzun, roti, roti. Kenapa? Maka jawaban ulama, sahabat daripada almarhum mengatakan, dia bukan tidak bisa melaksanakan dan melafalkan lafaz la ilaha illallah, akan tetapi dia menjawab hubzun, 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 roti, 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 karena terdapat sebuah riwayat, ada sebuah kisah di zaman Bani Israel, seseorang ahli ibadah yang beribadah di atas gunung, beribadah di dalam hutan belantara selama 70 tahun. Ketika beribadah 70 tahun, maka kemudian dia turun. Ketika dia turun, digoda seorang perempuan selama 7 hari. Digoda oleh seorang perempuan 7 hari. Maka keimanannya kemudian menipis. Keimanannya kemudian entah habis. Maka ibadah yang 70 tahun habis gara-gara maksiat selama 7 hari. 70 tahun ditukar dengan 7 hari. 70 tahun taqarrub ilallah habis semua, batal semua, percuma semua, gara-gara maksiat dengan seorang perempuan 1 pekan, 7 hari, 1 minggu, hilang 70 tahun. Maka kemudian setelah sadar dia menyesal, 70 tahun hilang karena 7 hari, maka dia hadir ke acara halal bihalal. Dia hadir ke acara silaturahim, yang datang bukan ratusan seperti malam hari ini oleh RT RW 3 dan 17, yang hadir hanya 12 orang. Dia menjadi orang ke-17. Maka ada seorang dermawan yang memberikan roti, seorang dermawan yang memberikan jajan, seorang dermawan yang memberikan kue. Namun jumlah rotinya, jumlah kuenya hanyalah 12. Sedangkan dia yang hadir terakhir, yang mau bertaubat, hadir ke silaturahim, hadir ke halal bihalal, adalah orang yang ke-13. Maka dia pertama-tama mengambil roti, lalu ada salah satu dari 12 orang yang tidak kebagian 1 roti. Maka dengan dermawan, maka dengan legowo, orang tadi yang sudah beribadah 70 tahun tapi rusak gara-gara 7 hari bermaksiat, memberikan sepotong rotinya, memberikan sepotong kuenya kepada orang yang tidak kebagian daripada silaturahim, memberikan kepada orang yang hadir halal bihalal. Dia lebih memilih tidak makan daripada rotinya untuk diberikan kepada dia yang hadir. Apa yang terjadi ketika wafat? Maka dia bukan menjadi penduduk neraka jahanam, tapi dia menjadi penduduk jannatul firdaus. Dia menjadi penduduk surga daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena ibadahnya yang 70 tahun, karena yang 70 tahun sudah dirusak 7 hari oleh maksiat. Akan tetapi dia masuk ke surganya Allah gara-gara sepotong roti,
Maka ulama mengistilahkan sepotong roti dapat menghabiskan kemaksiatan 7 hari dan mampu menutupi ibadah selama 70 tahun. Maka ketika ahli ibadah tadi wafat, dia tidak menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tapi menyampaikan hubzun, roti. Karena yang terlihat ketika sakaratul maut adalah surga yang dia dapatkan gara-gara memberikan sepotong roti ketika halal bihalal. Maka kami yakin pengajian malam hari ini tidak akan sukses seperti malam ini, tidak akan hening seperti malam ini, tidak akan nuansa khusyuk seperti malam ini, kecuali karena di antara kita yang hadir dari RT 3, dari RW 17, dari Jam'iyah Yasin Al-Barakah, dari Jam'iyah Dibaiyah Al-Hidayah, dan semua yang hadir hari ini sumbangsihnya istimewa dihaturkan untuk para leluhur dan menjadi pahala bagi kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka dengan demikian patutlah kiranya kita berbahagia, patutlah kita rasanya berbangga, karena malam hari ini kita dapat mendapatkan nazrah, pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkat majelis yang sangat mulia ini, berkat duduk bersama-sama malam hari ini, berkat gotong royong amaliyah khairat malam hari ini. Insya Allah pahalanya berlipat ganda dan akan menjadi motivasi bagi anak-anak kita, bagi generasi setelah kita, supaya taqarrub ilallah minimal dengan pengajian sebagaimana yang terlaksana malam hari ini. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin Allahumma. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang pertama. Kenapa kita silaturrahim? Kenapa kita bersama-sama? Kenapa kita duduk bersama-sama? Fadilahnya sangatlah luar biasa. Kemudian yang kedua, mohon maaf saya menyampaikan 2 kulaimat pada malam hari ini, karena insya Allah setelah mengisi pengajian di tempat yang mulia ini, saya akan pindah ke tempat lain, dan mohon doa kesehatan saya juga sedang turun staminanya, karena dari 1 pekan kemarin saya keluar kota dan baru tiba di Jember ini tadi pagi hari, karena bertepatan dengan kembalian santri di Pondok Pesantren Bustanul Ulum AWS. Maka mohon maaf apabila penyampaian saya banyak nuqsan, banyak sesuatu yang kurang, mohon dimaklumi. Yang kedua ingin kami sampaikan adalah melalui majelis ini nanti kita akan bersolawat, kita akan mengangkat tangan, dan sebagaimana kisah yang pertama, hari ini kita sedang mendapatkan catatan-catatan kebaikan. Jangan lupa, sering saya sampaikan bahwa di masa Nabi Musa alaihissalam, di masa Nabiullah Musa, terdapat seseorang yang mandul, terdapat seorang perempuan yang tidak punya anak, terdapat seorang perempuan yang mendamba-dambakan putra, namun oleh Allah Ta'ala belum diberikan. Maka ibu tersebut kemudian datang kepada Nabi Musa menyampaikan, wahai Nabi Musa, engkau adalah kalimullah. Wahai Nabi Musa, engkau adalah nabi yang bisa berdialog dengan Allah, kalimullah. Maka mohon wahai Nabi Musa, engkau matur kepada Allah, engkau berdialog kepada Allah di Gunung Tursina, supaya hamba mendapatkan anak keturunan, supaya hamba mendapatkan anak cucu. Karena sudah belasan tahun hamba menikah tapi belum dikaruniai anak.
Maka Nabi Musa kemudian menghamparkan sajadah di Gunung Tursina. Nabi Musa kemudian menghamparkan daripada tempat ibadah untuk bersujud di rumahnya. Ternyata jawaban dari Allah Ta'ala, wahai Musa, sampaikanlah innaha akimah. Wahai Musa, sampaikanlah bahwa perempuan ini mandul. Perempuan ini tidak akan punya anak. Sampaikan. Maka perempuan tadi mendapatkan jawaban dari Nabi Musa, wahai ibu, mohon maaf, Allah Ta'ala mentakdirkan panjenengan mandul. Saya sudah memohon kepada Allah 3 kali, tapi jawaban dari Allah sama, yakni engkau tidak akan diberikan keturunan. Walhasil kemudian si perempuan ini sedih. Walhasil kemudian ibu ini kemudian bersedih. Nah, ini hujan ini. Ocen nih kah? Oh, toh deh, manusia bisa ngaup kada. Ini insya Allah hujan Benurul Anwar lopate sarang paling gitu. Toh deh, ibu-ibu yang berada di luar khawatir terkena gerimis, air hujan, toren pindah kada menuju ke tempat senaong, menuju ke tempat se tae capok ke aing ocen. Dan jangan lupa kita lanjutkan pengajian ini disertai bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Saya lanjutkan. Maka kemudian ibu ini yang sudah mendapatkan jawaban dari Nabi Musa bahwa tidak akan mendapatkan anak keturunan, maka pulang dengan sedih. Peleman kalaban sedih dek kecomboan. Namun sebelumnya dia melihat di kediaman Nabi Musa ada tulisan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yakni silaturrahman dan silaturrahim. Ada tulisan di kediaman Nabi Musa Ar-Rahman Ar-Rahim. Walhasil ibu ini kemudian pulang. Ibu ini kemudian pergi ke rumahnya sembari dengan mengatakan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, seperti daripada lafaz yang ada di kediaman Nabi Musa alaihissalam. Maka setelah bertahun-tahun tidak berjumpa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika setelah lama Nabi Musa berjumpa dengan ibu-ibu tadi, Nabi Musa kaget karena ternyata Nabi Musa melihat ibu-ibu tadi menggendong seorang putra. Ibu-ibu tadi membawa seorang putra yang sangat tampan rupawan. Maka bertanya Nabi Musa, wahai ibu, ini yang engkau gendong adalah siapa? Ibu tadi menjawab, wahai Nabiullah Musa, alhamdulillah ini adalah putraku. Maka Nabi Musa kemudian merasa malu. Beliau kemudian menghamparkan sajadah, kemudian bertanya kepada Allah Ta'ala sebagai kalimullah, ya Allah, engkau menjawab 3 tahun yang lalu bahwa ibu ini adalah mandul, tapi kenapa hari ini ibu sudah mendapatkan putra, padahal aku menjawabnya mandul ya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang Kiai, monggo disambut bersama-sama karena beliau insyaallah rawuh dari Probolinggo melalui perjalanan yang amat panjang. Kita doakan mendapatkan sehat walafiat, barokah, kemudian dapat membimbing umat dengan baik serta bisa memberikan pencerahan-pencerahan, mau'idhah hasanah, cahaya-cahaya kepada kita dan menjadikan kita bisa dekat, taqarrub serta memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kemudian menjawab, ya Allah, betapa malu ketika engkau dahulu memberitahu bahwa dia akan mandul.
Akan tetapi hari ini dia telah punya anak. Betapa malu aku ya Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala menjawab, wahai Nabi Musa, memang sebenarnya ibu ini tidak ditakdirkan punya anak alias mandul. Akan tetapi ketika dia pulang dari tempatmu 3 tahun yang lalu, ketika dia keluar dari tempat ibadahmu 3 tahun yang lalu, dia membaca Ya Rahman Ya Rahim. Dia membaca kalimat Ya Rahman Ya Rahim, yakni silaturrahman dan silaturrahim. Maka kemudian dia didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi supaya terkabul hajat-hajatnya. Dan hajatnya adalah hanya satu, yaitu menginginkan anak turun, menginginkan zurriyah, menginginkan anak cucu. Maka kami kabulkan keinginannya karena berdoa dengan barakah Ar-Rahman Ar-Rahim, ai silaturrahman dan silaturrahim. Itu insya Allah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya karena Kiai sudah rawuh, maka patut rasanya saya untuk undur diri, mengingat acara malam hari ini bukan hanya mendengarkan mau'idhah hasanah, namun insya Allah kita semua akan bermunajat dengan lantunan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyon bangoborah menabi berdesala ben lopot motor kesoon si subung batasah nasrum minallah wa fathun qarib wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.